Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Hari ini saya akan berbagi bagaimana cara menggunakan aplikasi Google Class. Saat ini kita dituntut untuk belajar secara daring atau secara online. Dengan sistem ini, maka baik guru maupun siswa harus mampu menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada, mengenal berbagai aplikasi dalam proses pembelajaran daring ini. Salah satu aplikasi yang populer digunakan diantaranya adalah aplikasi Google Classroom. Mungkin beberapa dari kita baru mengenal yang namanya Google Classroom, tapi mungkin sebagian yang lain sudah terbiasa dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya coba berbagi pengetahuan bagaimana mengoperasikan atau bagaimana mengakses atau bagaimana menggunakan aplikasi Google Classroom ini. Mari kita mulai langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk menggunakan atau mengakses Google Classroom dalam rangka proses pembelajaran daring. Pertama-tama di layar komputer kita nampak tampilan desktop, tampilan layar desktop. Di sini ada browser atau mesin pencari Google. Silakan bisa diklik icon Google, kemudian akan tampil di layar kita browser yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Google. Kemudian di atas sebelah kanan layar ada kotak-kotak kecil berjumlah kurang lebih 9. Ini bisa kita klik, maka akan tampil beberapa aplikasi Google. Silakan di-scroll ke bawah, cari aplikasi atau icon yang bertuliskan Classroom untuk masuk ke Google Classroom. Apabila sudah ada, silakan diklik, kemudian nanti kita masuk ke dalam Google Classroom. Nah, ini tampilan Google Classroom. Di sebelah kiri ada tampilan menu utama. Kemudian bisa kita klik menu utama untuk melihat apa saja menu utamanya. Sini ada kelas, kemudian ada kalender, ada kelas yang diarsipkan dan setelan. Selanjutnya di sebelah kanan layar yang posisi ada di atas, itu ada tanda tambah atau simbol tambah untuk membuat atau bergabung dengan kelas. Jadi apabila kita mau membuat kelas atau bergabung kelas, membuat kelas atau bergabung dengan kelas, bisa diklik tombol tambah ini atau simbol tambah ini. Kemudian silakan diklik, maka akan muncul gabung ke kelas atau buat kelas. Karena kita mau membuat kelas sebagai pengajar, kita klik buat kelas, kemudian akan tampil di layar Anda seperti ini. Tinggal centang di kotak kecil, kemudian klik lanjutkan. Apabila kita mau membaca lebih rinci lagi, silahkan. Tapi dalam video ini saya hanya menampilkan langkah-langkahnya saja.
untuk mempermudah dan mempercepat. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi form buat kelas. Yang pertama ada nama kelas. Ini wajib diisi nama kelasnya. Apakah nama kelasnya itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai dengan kelas 6 untuk SD, atau memang mau kita isi dengan misalkan kelas 7, 8, 9 atau 7A, 7B, 7C atau 8A, 8B, 8C dan seterusnya bagi tingkatan SMP. Dalam simulasi ini saya coba nama kelas itu kelas 6, kemudian bagian untuk mempermudah saja bahasa Indonesia, kemudian mata pelajaran juga mata pelajaran bahasa Indonesia, dan ruangan sesuai dengan kelasnya, kelas 6 maka ruangnya adalah ruang kelas 6. Selanjutnya klik buat. Selanjutnya loading pembuatan kelas. Hanya beberapa detik kemudian tampil layar kelas yang kita buat. Nah, ini kelas yang kita buat. Di halaman ini terlihat beberapa menu. Ada forum, ada tugas, ada anggota, dan ada nilai. Di header itu terlihat nama kelasnya, yaitu kelas 6, bagiannya bahasa Indonesia. Kemudian ada kode kelas, dan di bawahnya lagi ada mata pelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan tadi yang kita isi, mata pelajarannya bahasa Indonesia. Kemudian ruang kelas yaitu kelas 6. Di posisi header juga ada pilihan tema atau upload foto untuk mengganti foto header ini. Dalam kesempatan ini saya coba pilih tema. Kemudian akan muncul galeri tema yang ada di Google Classroom. Ada umum, beberapa gambar yang umum yang disediakan Classroom. Kemudian ada bahasa dan sejarah. Ini tampilan, kalau mau lebih jauh silakan di scroll. Saya hanya mau memperkenalkan saja. Kemudian ada matematika dan sains, ini contohnya seperti ini. Kemudian seni, ini beberapa tampilan pilihan untuk header kita. Kemudian olahraga dan lainnya. Itu beberapa pilihan galeri yang ada di Classroom ini yang disediakan, yang tinggal kita pilih mana yang kita suka, silahkan disesuaikan. Selanjutnya ada upload foto. Nah, untuk upload foto kita coba klik upload foto, maka akan tampil foto yang akan kita upload, itu posisinya ada di mana. Tinggal pilih foto dari komputer Anda. Silahkan pilih foto dari komputer Anda. Di sini saya tidak akan tampilkan. Saya anggap saya sudah memilih foto di komputer saya. Kemudian proses upload. Dan selanjutnya foto yang saya inginkan sudah terlihat. Dan ini tampilannya. Tampilan header yang kita gunakan pada video ini. Untuk selanjutnya kita coba menu tugas kelas. Di sebelah forum ada tugas kelas. Isinya apa? Kita coba klik. Nah, di sini ada tampilan tugas kelas yang akan kita buat sebagai pengajar. Tugas kelas apa saja yang akan diberikan kepada siswa-siswi kita.
Kemudian di sebelah tugas kelas ada anggota. Klik anggota. Ini untuk menampilkan, kalau tadi tugas kelas untuk menampilkan tugas apa saja yang akan kita buat atau yang telah kita buat, yang disampaikan kepada siswa-siswi kita. Kalau anggota, di sebelahnya ada anggota, ini untuk menampilkan siapa saja yang masuk ke dalam kelas kita. Itu ada guru dan siswa-siswa yang masuk, yang tergabung ke dalam kelas ini. Selanjutnya ada nilai. Nah, nilai ini masih kosong juga karena memang kita belum ada penilaian terhadap tugas-tugas, karena memang ini kita baru masuk. Selanjutnya kita coba lihat tugas kelas. Tugas kelas, apabila kita klik buat, di sini akan ada tampilan menu tugas, kemudian tugas kuis, tugas pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan topik. Apabila kita klik tugas, maka akan tampil seperti ini. Judulnya apa? Tugas yang kita berikan kepada siswa-siswi kita. Kita kasih judul, misalkan tugas kelas yang pertama misalkan, atau dan sebagainya. Nanti ini hanya akan menampilkan terlebih dahulu apa saja yang ada di dalam menu-menu yang ada di Classroom ini. Kemudian kita bisa isi petunjuknya dan seterusnya. Nah, kalau misalkan tugas kuis, kalau kita klik tugas kuis, itu tampilannya akan seperti ini. Ada petunjuk atau perintah nanti yang akan kita berikan atau kita informasikan kepada siswa-siswi kita. Kemudian apabila kita klik kuis, nah ini tampilannya blank kuis. Sebagaimana biasa, apabila pernah menggunakan Google Form, ini akan sebetulnya sudah tidak asing lagi, membuat pertanyaan dan lain seterusnya. Kemudian ada respon, jawaban-jawaban atau jawaban-jawaban dari siswa-siswi kita, yang kemudian kita juga akan bisa melihatnya. Seterusnya ada pertanyaan. Coba kita klik pertanyaan. Sebenarnya seperti ini, kita bisa membuat pertanyaan kepada siswa-siswi kita. Kemudian petunjuknya, apakah pertanyaan ini harus dijawab dengan singkat atau pilihan dan sebagainya. Pertanyaan seperti apa, di sini juga ada lampiran. Apabila memang ada yang harus dijawab oleh siswa-siswi. Kemudian ini juga ada materi. Materi kita klik. Ini judul materinya apa? Misalkan materinya adalah tema 1. Kemudian deskripsinya apa? Di dalam deskripsi ini silakan dituliskan apa yang harus dilakukan oleh siswa. Kemudian di bawahnya ada tambahkan. Dan di bawahnya ada tambahkan. Maksudnya tambahkan ini mau tambahkan file, baik dokumen, spreadsheet, slide, atau file gambar, file video, atau yang lain-lainnya, silahkan nanti bisa diklik. Sementara saya hanya menampilkan terlebih dahulu. Kita coba salah satu menu yang ada di Classroom ini, yaitu menu tugas. Tugas apa yang akan kita berikan, kita coba sebagai simulasi saja. Misalkan tugas ke-1 bahasa Indonesia. Kemudian petunjuknya kita tuliskan, misal, anak-anak hari ini tugas kalian adalah bacalah dengan seksama buku tematik terpadu kurikulum 2013 halaman 2 dan 3, atau bacalah halaman-halaman dari buku tersebut sebagaimana di bawah ini.
Selanjutnya, tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks yang berjudul "Bagaimana Jagung Berkembang Biak" dengan mengisi diagram seperti pada halaman 4. Apabila sudah selesai dikerjakan, silakan dikirim paling lambat 5 Januari 2021. Selamat belajar. Ini hanya simulasi saja, misalnya petunjuknya seperti itu. Selanjutnya kita coba klik tambahkan, ini lampiran. Apakah lampiran ini tersimpan di Google Drive atau lampiran yang akan kita berikan kepada siswa-siswi kita berbentuk link atau berbentuk file atau berbentuk video yang sudah kita unggah di YouTube. Pada kesempatan ini saya coba mengupload file yang ada di komputer saya. Kita klik browse, akan tampil file yang akan kita bagikan kepada siswa. Kemudian dipilih file apa saja. Misal di sini saya punya file gambar halaman 2 tema 1. Kemudian saya klik dan saya klik buka. Maka akan muncul file yang kita pilih dan kita buka. Selanjutnya kita klik tambah lagi. Untuk halaman 2 tadi sudah. Kemudian kita coba klik lagi file, kemudian browse, kemudian saya pilih 2 file lainnya untuk halaman 3 dan halaman 4 untuk tema 1, kemudian saya klik buka. Dan proses upload berjalan, dan sekarang kita sudah bisa melihat yang sudah diupload, yang nanti ini akan dibaca oleh siswa-siswi kita. Selanjutnya klik di sebelah kanan ada poin. Silakan, ini hanya simulasi saja. Kita simulasikan 100 nilainya. Kemudian kita tentukan tanggal, batas tanggal dan waktu yang harus diperhatikan oleh siswa-siswi kita. Jadi batas tanggal waktu pengumpulan tugas ini kita tentukan, misalnya tanggal 5 Januari 2021, jamnya sampai dengan jam 12 siang. Jadi apabila mereka lambat dari tanggal ini, maka kita anggap mereka tidak melaksanakan tugas. Selanjutnya silakan klik tugaskan. Silakan klik tombol tugaskan untuk mengirimkan tugas yang kita buat saat ini, sehingga nanti akan terkirim kepada siswa-siswi kita. Nah, di sini setelah kita klik tugas, maka akan muncul di tugas kelas ada tugas yang telah kita buat, yaitu tugas ke-1 Bahasa Indonesia yang seperti ini. Nah, kalau misalkan kita klik tugasnya, maka akan terlihat rinciannya seperti apa. Di forum pun akan terlihat guru pembelajaran, karena akun simulasi saya adalah guru pembelajaran namanya, maka akan muncul guru pembelajaran memposting tugas baru, yaitu tugas ke-1 Bahasa Indonesia. Kalau Bapak dan Ibu yang lain, itu silahkan bisa nama akunnya nama sendiri, nama akunnya nama pribadi, atau nama akunnya nanti bisa dibuat menjadi guru Bahasa Indonesia. Nanti tulisannya guru Bahasa Indonesia memposting tugas baru. Jadi tidak guru pembelajaran. Ini hanya simulasi saja. Silahkan bisa guru IPA, guru matematika, dan seterusnya. Nah, apabila kita klik, akan muncul seperti ini.
ada tugas yang harus siswa kerjakan. Tugas ini dikirim kepada semua siswa. Kemudian ini ada satu diberikan, artinya ini sudah diberikan oleh guru. Dan di sebelahnya ada petunjuk. Di sebelah tugas siswa ada petunjuk. Petunjuknya, jadi siswa akan melihat tugas apa yang harus dikerjakan, kemudian petunjuknya seperti apa, klik petunjuk. Di sini dijelaskan petunjuknya seperti apa. Kalau misalkan kita ragu atau kalau misalkan kemudian kita ada yang harus perbaiki kata-katanya, kalimatnya atau lampirannya, silakan guru bisa klik tanda titik 3 yang ini, kemudian akan muncul pilihan apakah diedit, dihapus atau disalin. Karena kita akan mengedit, akan memperbaiki, misal simulasinya seperti itu, maka klik edit dan muncul halaman semula yang tadi kita buat. Silahkan kalau memang mau diedit, mau direvisi, apa yang mau direvisi, apakah judulnya, apakah petunjuknya, apakah memang lampirannya, ataukah tanggal, batas waktu, dan sebagainya. Kalau sudah, silahkan simpan kembali, maka kita akan kembali ke petunjuk tadi. Dan kita coba kembali ke halaman ruang kelas mata pelajaran kita, yaitu kelas 6 Bahasa Indonesia. Di sebelah kiri atas ada tulisan kelas 6 Bahasa Indonesia. Silakan bisa diklik. Maka kita akan masuk ke halaman ruang kelas Bahasa Indonesia. Selanjutnya silakan klik menu. Ada strip 3, ada berbentuk garis-garis 3. Jadi pojok kiri atas layar kita ada garis 3. Ini sebuah tombol menu forum. Silahkan klik, maka akan muncul beberapa menu yang ada di classroom ini. Dan sekarang sudah muncul ada kelas 6 Bahasa Indonesia. Klik kelas, kemudian kita masuk ke classroom. Jadi kita kembali ke halaman classroom atau Google Classroom. Sebelumnya kita masuk ke Google Classroom ini, itu masih blank, masih kosong, masih putih, belum ada ruang kelas Bahasa Indonesia. Sekarang setelah kita buat, kemudian kita lihat-lihat, maka sekarang sudah ada ruang kelas yang telah kita buat tadi, yaitu ruang kelas 6 Bahasa Indonesia. Kita sudah melakukan langkah-langkah bagaimana membuat kelas, kemudian apa saja yang ada di halaman ruang kelas mata pelajaran yang kita buat, dan kita coba jelajahi. Ada forum, kemudian ada tugas kelas, ada anggota, kemudian ada nilai. Di tugas kelas kemudian kita bisa memberikan apa saja. Tugas kelas itu bisa tugas kelasnya, bisa berbentuk kuis, bisa pertanyaan, bisa berbentuk materi, dan seterusnya. Kemudian di menu anggota kita bisa melihat siapa saja yang bergabung di dalam ruang kelas belajar kita, di ruang kelas mata pelajaran yang kita buat. Kemudian ada nilai. Di menu nilai kita bisa melihat nilai-nilai siswa-siswi kita yang sudah kita berikan nilai kepada mereka. Kemudian kita juga sudah coba jelajahi hal-hal yang lainnya. Selanjutnya kita coba buat kembali ruang kelas mata pelajaran yang lainnya. Kalau tadi ruang kelas untuk mata pelajaran
bahasa Indonesia dalam simulasi ini. Kemudian kita coba ruang kelas mata pelajaran lainnya. Misalnya dalam simulasi ini pelajaran IPA. Di halaman classroom kita klik seperti biasa, kita klik tanda tambah seperti yang pertama, kemudian klik buat kelas, dan kita checklist kotaknya, kemudian klik lanjutkan, dan kita isi buat kelas untuk mata pelajaran lainnya. Nama kelas tetap masih kelas 6, hanya bagiannya bagian IPA, mata pelajarannya pelajaran IPA. Bagian dan mata pelajaran kita sesuaikan supaya muncul langsung di headernya itu kelas 6 bagian IPA. Jadi ruang kelas ini ruang kelas 6 bagian IPA. Untuk mata pelajarannya mata pelajaran IPA, ruang kelasnya karena memang kelas 6 kita samakan dengan ruangannya, yaitu ruangan untuk ruangan kelas 6. Kemudian klik buat, maka akan tampil halaman ruang kelas untuk mata pelajaran IPA. Selanjutnya kita klik menu, kemudian akan terlihat ada dua ruang kelas bahasa Indonesia dan ruang kelas untuk pelajaran IPA. Kemudian kita coba klik kelas dulu untuk melihat halaman classroom kita. Nah, sekarang di halaman classroom ini ada dua ruang kelas mata pelajaran yang telah kita buat. Yang pertama ruang kelas mata pelajaran bahasa Indonesia, yang kedua ruang kelas mata pelajaran IPA. Dan silakan dibuat untuk mata pelajaran lainnya, lakukan langkah-langkah seperti halnya yang sudah kita lakukan. Ya, klik tanda tambah, kemudian klik gabung ke kelas, kemudian kita kasih centang, lanjutkan, kemudian isi nama kelasnya, bagian apa, kemudian mata pelajaran, ruang kelas, dan seterusnya, sampai kemudian terbuka ruang kelas mata pelajaran yang baru, misalnya untuk mata pelajaran matematika. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini kita bertambah satu lagi menjadi 3 ruang kelas mata pelajaran yang ada di classroom kita. Untuk melihat kode masing-masing kelas, karena setiap ruang kelas mata pelajaran ini kodenya akan berbeda-beda. Misalnya untuk mata pelajaran IPA, kita klik kelas 6 IPA, kemudian akan muncul halaman kelas 6 untuk mata pelajaran IPA. Di sini ada kode kelas. Silahkan tinggal klik untuk menampilkan, klik untuk menampilkan untuk lebih besar, lebih jelas. Di sini ada kodenya. Silahkan tinggal di copy saja atau disalin. Kemudian bisa disimpan di file penyimpanan kita, mau disimpan di Word atau di Notepad, atau bisa langsung dikirim melalui aplikasi untuk membagikan kode ini kepada siswa-siswi kita, atau kita catat terlebih dahulu kodenya sebelum kita bagikan kepada siswa. Selanjutnya kita klik menu utama, kemudian kita masuk ke kelas matematika untuk melihat kode kelas untuk mata pelajaran matematika. Klik kelas 6, klik kelas 6 matematika, kemudian kita masuk ke dalam halaman ruang kelas 6 matematika. Nah, di sini tampil kodenya, memang terlihat tulisannya kecil. Kalau memang ingin memperbesar, tinggal klik tampilkan. Kemudian akan tampil di layar kita kode kelas untuk
ruang kelas mata pelajaran matematika. Silahkan dicatat, disimpan, atau dikopi, atau disalin untuk dibagikan ke siswa-siswi kita. Kita kembali lagi ke menu utama, kemudian klik kelas, kemudian masuk lagi ke layar utama Google Classroom. Selesai, tinggal klik silang. Demikian langkah-langkah untuk mengakses Google Classroom, fasilitas apa saja yang ada di Google Classroom, dan bagaimana kita menggunakan Google Classroom. Mudah-mudahan bermanfaat video singkat ini. Bila ada yang kurang jelas, silakan bisa ketik di kolom komentar. Dan apabila bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, kemudian klik like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.